Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys semuanya. Berjumpa lagi kita dengan channel Belajar Baik. Pagi ini kita akan membahas bagaimana persiapan menghadapi seleksi di Politeknik Gajah Tunggal. Kita ini bersama rekan kita. Silakan Mas, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Agustian. Saya dari Prodi Teknik Elektronika angkatan ke-34. Sekarang tingkat berapa Mas berarti? Tingkat 3. Tingkat 3. Oke, kita di sini akan bicara nyantai ya. Kita sharing-sharing aja pagi hari ini dengan Mas Ari dari Teknik Elektro. Sebelumnya nih, kita akan membahas dari seleksi awal sampai nanti seleksi akhir. Apa aja sih yang harus dihadapi teman-teman nanti di Politeknik Gajah Tunggal. Oke, kita akan bertanya-tanya nih langsung aja sama Mas Ari ya, Ari. Betul. Saya memanggilnya Mas ini karena dia lebih tua ini. Mas Ari, di sini dulu pas daftar Poltek itu apa aja sih yang dihadapi ketika seleksi itu? Tentu seleksi pertamanya itu seleksi administrasi. Administrasi. Kemudian ada seleksi Seleksi tulis, tertulis. Terus ada seleksi semapta dan anatomi. semapta anatomi. Kemudian Wawancara, psikotes, psikotes dan yang terakhir yaitu tes kesehatan. Kita akan bertanya-tanya nih, mulai dari administrasi sampai kesehatan, apa aja sih yang harus kita persiapkan dan kita ketahui. Mas Ari, dulu pas bisa masuk di sini itu administrasinya kira-kira gimana Mas Ari? Kok bisa lolos itu? Yang pertama, kita yang jelas mendaftar akun di web Politeknik Gajah Tunggal. Website resminya ya? Ya, terus baca dengan teliti apa saja berkas yang harus disiapkan. Jangan sampai ada satu berkas yang tidak dilengkapi karena kemungkinan besar akan dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi. Oke. Teman-teman penting digarisbawahi, jangan sampai berkas terlewat satu pun itu ya. Jadi akan menentukan kelolosan dari administrasi ini ya. Betul sekali Mas Ari. Itu intinya pada administrasi. Dan teman-teman juga harus membaca panduannya. Sesuai nggak syarat-syarat yang ditentukan di situ. Betul. Dengan diri teman-teman harus dibaca dengan teliti. Intinya seperti itu. Kemudian administrasi ini setelah lolos ada pengumuman untuk menghadapi seleksi tertulis. Betul, itu di website resminya. Harus login dulu, nanti baru kita bisa melihat itu ya, hasilnya diterima apa tidak ya. Betul. Oke. Di seleksi tertulis ini Mas Ari dulu bisa di-sharing apa aja yang dihadapi selama seleksi tertulis itu, dan mungkin kendala-kendala atau persiapan sih tentunya. Kita bisa dilihat di websitenya. Tes tertulis ini itu ada 3 mata kuliah atau mata pelajaran yang diujikan, yaitu yang pertama matematika, fisika, dan bahasa Inggris. 3 poin penting: matematika, fisika, bahasa Inggris. Jika saya tidak salah ingat, untuk matematika yaitu sekitar 40 soal, fisika 40 soal, dan bahasa Inggrisnya sebanyak 20 soal. Itu pilihan ganda apa isian Mas dulu? Jumlah totalnya itu 100 soal dan semuanya pilihan ganda Mas. Mantap nih, 100 soal, 40 fisika, 40 matematika, dan 20 bahasa Inggris. Dulu ada sistemnya gimana Mas? Pas mengerjakannya apa dikurangi atau dapat plus poin pas mengerjakan? Kita kalau benar mengerjakan plus poin, itu kalau tidak salah ingat plus 3 poin. Jika salah minus 1, dan jika tidak dijawab 0. Nah, ini menarik ya. Teman-teman harus memahami aturan dalam seleksi tertulis ini. Betul. Bisa jadi tiap tahun berubah aturannya Mas ya. Betul. Cuma ini kemungkinan pas kita dulu sharing ini tahun 2020 ya, kita ngalamin tes ini tahun 2020 seperti itu. Pilihan ganda 100, 40 fisika, 40 matematika, dan 20 bahasa Inggris. Terus persiapannya apa aja Mas? Pas sebelum tes itu kok sampean bisa dengan lancarnya mengerjakan, alhamdulillah sekarang bisa kuliah dan mau lulus ini. Alhamdulillah. Persiapannya Ya. bisa di-sharing ke teman-teman. Untuk saya sendiri, karena saya berasal dari SMA, jadi saya hanya belajar UAS dan UN mungkin. UAS UN. Soal UAS dan UN dari
ujian yang ada di sekolah SMA saya. Selain saya belajar dari soal-soal UAS dan UN tersebut, saya juga membeli buku panduan SBMPTN untuk matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Luar biasa Mas Ari mempersiapkan dengan segitu luar biasanya ya, membeli buku, belajar. Oke, maaf tadi ada iklan sebentar teman-teman. Jadi teman-teman harus ini meniru Mas Ari juga bisa sih. Saran saya juga harus bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Salah satunya tadi membeli buku, berlatih soal-soal, tentunya akan memperlancar kita dalam tes. Semakin Anda mempersiapkan untuk belajar, semakin Anda nanti mudah dalam mengerjakan soal. Itu syarat utamanya seperti itu. Terus kalau nggak lupa juga kita harus mempersiapkan kesehatan ya Mas ya, karena itu registrasi ya, waktunya juga agak lama ya. Sekitar 3 jam. 3 jam itu Anda harus mempersiapkan dirinya supaya pada saat itu ya sehat, terus tidak ngantuk terutama itu. Soalnya lama banget ya. Kemudian tertulis sudah, kita akan lari ke seleksi berikutnya. Seleksi apa Mas? Semapta dan anatomi. Semapta dan anatomi. Ini kira-kira apa aja sih yang ada di dalam seleksi ini? Mungkin Mas Ari bisa langsung aja sharing. Mungkin untuk yang tes semapta, tensi darah kita tidak boleh tinggi ataupun rendah. Jadi disarankan untuk tidak bergadang sebelum melakukan tes. Karena apabila tensi kita tinggi ataupun rendah, kita akan disuruh istirahat terlebih dahulu sebelum melakukan tes semapta. Di tes semapta sendiri terdiri dari 4 cabang. Yang pertama itu kita lari sebanyak 12 menit. Selama 12 menit itu Ya ya? betul, untuk mendapatkan putaran sebanyak-banyaknya. Kedua, Yang kedua yaitu ada push up push up selama 1 menit. 1 menit, Yang ketiga ada sit up sit up selama 1 menit. 1 menit juga. Yang terakhir itu starter run sebanyak 3 putaran secepat-cepatnya. Oh, luar biasa. Dulu Mas Ari kok bisa melewati dengan segitu mudahnya? Apa aja persiapannya dan mungkin standarnya, atau menurut Mas Ari ya, yang menurut Mas Ari itu kira-kira bisa dikatakan layak lolos itu gimana? Kok bisa dengan mudahnya Mas Ari bisa melewati seleksi semapta ini? Yang jelas, saya pasti olahraga di rumah dengan 4 cabang tersebut saya latih setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Betul. Dan untuk tes lari selama 12 menit ini, itu standarnya minimal sekitar 7 atau 8 putaran. 7-8 putaran ini guys. Kalau Anda tidak terbiasa, mungkin bisa di bawah itu ya. Mungkin bisa dibawa. Lanjut. Untuk push up sendiri, standarnya sih kira-kira harus 30 lah. 30 kali ya. 30 kali dalam 1 menit. Itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Sit up 30 juga 30. dalam 1 menit. Dan shuttle run itu harus bisa di bawah 20 detik kalau bisa. Di bawah 20 detik. Garis bawah ya teman-teman. Anda nanti akan lari 12 menit, berapa putaran Anda maksimalkan. Kalau Itu sedikit catatan, untuk lari itu satu putarannya kira-kira 200 meter. 200 meter ya? Iya betul. 200 meter Anda harus mempersiapkan fisik sebaik-baiknya. Jangan bergadang ya, jangan bergadang karena akan mempengaruhi daya imun kita ya, kesehatan kita. Terutama tensinya. Anda tensi tidak lulus, maka Anda tidak akan ikut seleksi yang tadi lari dan lain sebagainya. Jadi udah jelas ya bagaimana persiapannya yang dihadapi Mas Ari. Tadi dia melakukan latihan-latihan dan insya Allah dengan latihan yang konstan dan memenuhi standar tadi bisa melanjutkan untuk seleksi berikutnya. Kalau di anatomi Mas, anatomi gimana dulu? Anatomi itu kita buka pakaian untuk diperiksa apakah ada tato, tindik, ataupun bekas luka dan kelainan pada kaki biasanya. Berarti detail ya dari seluruh badan kita ini. Betul. Cek ya? Cek. Teman-teman ini, Anda yang bertato bersiap aja, atau Anda yang pernah jatuh ya, ini nanti akan dicek semuanya, apa kelihatan badan-badannya yang agak bermasalah. Tapi kalau insya Allah teman-teman tidak ada masalah, sehat atau fisiknya aman, insya Allah nanti bisa dikatakan lolos ini. Betul. Untuk tinggi badan tidak boleh kurang Mas.
tidak boleh kurang. Betul. Untuk laki-laki itu 160 cm 160, dan untuk yang wanitanya 155 cm. 155. Garis bawah ya teman-teman, laki-laki 160, perempuan 155. Oke, mungkin udah cukup sih kalau dari situ ya penjelasannya. Sudah cukup. Udah cukup sekali. Kita akan beranjak ke seleksi berikutnya setelah tadi tertulis, terus semaptan dan anatomi, kemudian kita akan melanjutkan seleksi wawancara. Oke, di seleksi wawancara ini harus apa aja sih yang harus dipersiapkan? Kok bisa Mas Ari bisa lolos itu apa aja persiapannya? Kemudian nanti juga bisa di-sharing terkait pas wawancara itu apa aja yang dulu ditanyakan. Mungkin nanti adik-adik bisa mempersiapkannya. Oke, Mas Ari ngobrol. Saya ingin sharing. Sebenarnya di sini saya tuh daftar 2 kali pada tahun 2018 dan baru diterima pada tahun 2020. Nah, kebetulan banget nih teman-teman ya. Tahun 2018 itu saya gagal di tes wawancara. Tes wawancara gagal Mas Ari. Itu dikarenakan saya diwawancara harus menggunakan bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggris Mas Ari? Betul, suruh pakai bahasa Inggris tes wawancaranya. Terus Mas Ari gimana pada saat itu? Waduh, saya jawab saya nggak bisa bahasa Inggris. Waduh. Kacau itu pokoknya. Rugi ya Mas Ari ya? Rugi 2018. Menyesal banget itu. Nyesel lah pas nggak ada persiapan. Jadi sekedar saran untuk teman-teman sekalian, minimal kita belajar perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mas, ini Mas Mbak yang adik-adik semuanya, ini apa namanya Mas Ari dulu gagal di wawancara. Jadi Anda belajar dari kesalahan Mas Ari ini. Betul. Harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Jangan disepelekan bahasa Inggris ini. Terus untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin Mas Ari ada lagi? Untuk tahun 2020 kebetulan saya tes menggunakan bahasa Indonesia. Di situ saya ditanyakan tentang keseharian saya di SMA, keorganisasian saya di SMA, serta kenapa sih saya memilih prodi teknik elektronika yang sekarang ini sedang saya jalani. Di situ akan ditanyakan alasan saya kenapa memilih teknik elektronika. Nah, buat teman-teman siapkan tuh jawabannya. Kenapa sih pilih teknik elektronika? Atau mungkin Mas Arif sendiri dulu ditanya apa waktu seleksi wawancara? Kalau saya kan dari SMK ya. Betul. Kalau dari SMK lebih condong setelah pertanyaan-pertanyaan umum seperti perkenalan, alasan-alasan dan lain sebagainya, itu ada satu yang saya ingat itu suruh jelasin tentang keahlian saya. Keahlian? Di SMK itu keahliannya apa dulu? Saya kebetulan otomotif nih. Terus saya jelaskan sesuai dengan pengetahuan saya di SMK itu. Alhamdulillah dari wawancaranya pun setiap ada pertanyaan tentang itu saya bisa menjawab. Jadi perlu ini teman-teman diketahui bahwa mempersiapkan materi masing-masing dari jurusan masing-masing, baik SMA maupun SMK ya. Itu penting. Barangkali nanti ditanyakan. Terus yang lebih penting lagi apa namanya? Mental dan Attitude itu juga menurut saya di wawancara berpengaruh sekali ya Mas Ari. sangat berpengaruh. Karena mental kita itu kalau kita sudah siap, mungkin kita jawab pun tidak grogi, tidak gugup dan santai, cenderung lebih enjoy gitu ya Mas Ari. Betul. Mas Ari enjoy ya Mas ya? Enjoy. Aman. Insya Allah. Kalau attitude dari gaya bicara atau cara jawab kita dari wawancara itu yang penting sopan santun dan meyakinkan. Jangan banyak bohong atau tidak sesuai dengan fakta. Oke, itu mungkin dari wawancara sih saya rasa sudah cukup. Mas Ari ada tambahan lagi? Sudah Sudah cukup. Nanti teman-teman mungkin ada yang kurang jelas atau kurang yang disampaikan dari kita bisa dicantumkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya setelah wawancara kita akan melanjutkan di seleksi psikotes. Psikotes. Ini juga menarik sih di psikotes ini, banyak yang gugur di seleksi psikotes ini karena kalau saya lihat dari pengumuman pas saya dulu daftar itu di seleksi tertulis sama psikotes itu banyak yang gugur. Jadi perlu ini juga menjadi garis bawah agar diperhatikan. Oke Mas Ari, monggo di sharing ketika menjalani dulu psikotesnya gimana? Pertama lagi-lagi kita harus menyiapkan fisik yang cukup karena waktu tahun saya 2020 seleksi psikotes itu waktunya sekitar 6 jam Mas Ari. Masuk 6 jam. 6 jam mengerjakan waktu tes psikotes tersebut. Lama banget ya. Jadi ya fisiknya harus kuat juga ya. Ya harus kuat agar kita bisa konsentrasi dalam mengikuti tes psikotes tersebut.
Terus ada pas ketika tes gimana Mas? Untuk tesnya sih hampir sama seperti tes psikotes yang lainnya. Jadi disarankan bisa kita melihat panduan tes psikotes yang ada di YouTube maupun kita membeli panduan psikotes di toko buku. Ini secara umum sih sama ya Mas ya? Sama. Buku dipelajari buku-buku psikotes ataupun dilihat di channel-channel YouTube yang mungkin membahas tentang psikotes. Soalnya kalau psikotes ini menurut saya pribadi juga tolak ukurnya itu hanya mereka-mereka ya para ahli psikiater yang bisa menilai kepribadian kita, karena nanti kan di situ kan masing-masing kepribadian nanti kan akan terlihat dari psikotes itu. Jadi kami tidak bisa menyimpulkan kalau harus ini ya, karena kan setiap pribadi berbeda. Terus mungkin psikotes itu aja sih, lebih condongnya ke menyiapin fisiknya ya, karena agak lama. Kemudian dari psikotes ini lanjut lagi ke seleksi kesehatan. Ini seleksi paling akhir nih, kalau teman-teman udah lolos ini nanti tinggal daftar ulang. Oke, di kesehatan dulu bisa di-sharing Mas, apa aja Mas? Yang pertama itu ada tes urin. Tes urin ya? Ya, tes urin. Dan kita dites. Terus tes mata minus, di situ dites. Oh, mata juga dites ya? Mata, urin, mata, kemudian ronsen. Oh, ronsen, penting ronsen juga dites. Ternyata di dalam kita nanti kelihatan ya tulang-tulangnya, ada yang tulang patah, yang bekas patah atau seperti kelainan ya. Terus ada lagi Mas? Tes gigi ya. Gigi juga dicek ya? Gigi juga dicek. Tapi untuk teman-teman yang giginya bolong jangan khawatir, karena dulu saya waktu mendaftar juga ada beberapa gigi saya yang bolong. Tapi alhamdulillah saya lolos di tes kesehatan. Alhamdulillah. Terus ada lagi Mas kira-kira? Mungkin sama aja sih, tes berat badan dan tes tinggi badan. Berarti seperti pada umumnya ya Mas? Ya, tes kesehatan di sini tuh masih seperti pada umumnya. Jadi MCO ya, atau tes kesehatan ini teman-teman yang penting dijaga kesehatannya selama tubuh teman-teman sehat secara jasmani ya, sehat, tidak ada kendala apapun. Terus nanti kan bisa di browsing nih di YouTube gimana sih cara urinnya biar bagus, lolos tes. Nanti kan teman-teman bisa cari sendiri di situ, bisa persiapkan sebaik mungkin kesehatan Anda dijaga. Apalagi yang merokok, yang merokok makanya nggak bisa Mas Ari, karena di sini tidak dibolehkan merokok. Tidak dibolehkan merokok ya? Iya. Ya ini untuk teman-teman yang merokok harus berhenti ya? Harus berhenti dari sekarang. Masuk sini. Supaya nanti paru-parunya juga bersih dan kesehatannya bisa lolos. Insya Allah. Mungkin dari review kita awal tadi sampai akhir ini, menurut saya sih sudah semua ya Mas ya? Sudah sih. Nanti tinggal daftar ulang kan, kalau daftar ulang tinggal daftar ulang. Nah, itu habis daftar ulang ada prospek, mungkin kita bisa bahas di lain video. Oke, nanti kita next video kita akan ke channel tentang episode-episode yang mungkin teman-teman belum tahu. Oke, gitu aja sih sharing dari kita hari ini. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas atau belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bisa aja cantumkan di kolom komentar bawah. Oke, cukup Mas Ari? Cukup. Tapi saya ada satu lagi nih Mas Ari. Apa tuh? Berikan pesan buat adik-adik nih supaya lebih semangat dalam nanti menghadapi seleksi. Gak apa-apa, ini buat motivasi aja buat mereka sebelum kita. Yang jelas saat mengikuti tes di Politeknik Gajah Tunggal itu kita harus berdoa dan berusaha, dan sisanya tawakal. Jadi Allah itu menjawab doa hambanya dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama itu, ya hambaku kukabulkan sekarang juga. Jawaban yang kedua itu, tidak, saya ingin masih melihat usahamu terlebih dahulu, belum waktunya. Jadi mungkin bukan tahun ini tapi tahun depan mungkin. Tapi mungkin jawaban yang ketiga itu, tidak hambaku, saya punya yang lebih baik untukmu. Jadi untuk teman-teman yang tidak terima, mungkin bukan di sini tapi di tempat lain yang lebih baik untuk teman-teman sekalian. Luar biasa, penutup yang sangat sempurna. Teman-teman tidak usah menyerah. Kalau tidak diterima, akan ada jalan lain. Yang mungkin jalan itu lebih bagus buat diri teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.